Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat jasmani maupun nikmat rohani, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mubarak ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, sholawat beriring salam tak lupa kita saling agungkan kepada suri tauladan kita, itu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan sampai ke zaman ilmu pengetahuan. Yang ketiga kalinya, berdirinya saya di sini akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul Tanda-tanda Orang Munafik. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ayyul munafiki salasun, idza haddatha kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khon. Tanda-tanda orang munafik itu terbagi menjadi 3. Itu apabila dia berbicara dia berdusta, apabila berjanji dia menyelisihi janjinya, dan apabila dia manahi dia mengkhianatinya. Hadis muttafaq alaihi. Itu dia berbicara tentang apa yang dibicarakan itu semuanya tentang kebohongan, dan tidak ada salah satu pun yang benar dari orang yang membicarakan tersebut. Maka itu adalah salah satu tanda orang-orang yang munafik. Dan apabila berjanji dia menyelisihi janjinya, seperti saya akan berjanji besok akan bersedekah, tapi ia malah menggunakan duit tersebut untuk minum minuman keras ataupun khamr. Dan apabila dia manahi dia mengkhianati. Contohnya seperti kita memberi ia uang untuk diibadahi, untuk dimasukkan ke kotak infak, dan malah tidak ia masukkan, dan duit tersebut malah ia gunakan. Sifat nifak adalah sesuatu yang buruk dan sangat berbahaya. Karena itu para sahabat radhiyallahu anhu sangat takut kalau dirinya terjerumus ke dalam sifat nifak. Nifak terbagi menjadi 2, yaitu nifak i'tiqadi, yaitu keyakinan. Nifak besar, pelakunya menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Jenis nifak ini menjadi pelakunya keluar dari Islam dan berada dalam dasar neraka, sebagaimana firman Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Pada surat An-Nisa ayat 145. Sungguh orang munafik adalah orang yang paling berdusta, yaitu makanya ia ditempatkan pada neraka paling bawah, ditempatkan di neraka jahanam. Karena sahabat-sahabat Rasulullah saja takut karena dirinya terkena nifak. Makanya sifat nifak haruslah kita hindari, dan jangan sampai kita mendekatinya lalu kita terkena sifat nifak tersebut. Karena jika kita sudah terkena sifat nifak dan sifat nifak tersebut kita lakukan setiap hari hingga kita meninggal, maka kita akan ditempatkan neraka, yaitu neraka jahanam. Dan nifak kedua yaitu nifak amali, perbuatan, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik, tetapi masih ada iman di dalam hati. Nifak jenis ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, tetapi
tapi merupakan sarana pada nifak besar. Atau yang itu yang apa? Nifak amali adalah salah satu contoh nifak orang kafir. Tetapi nifak tersebut tidak mengeluarkan orang pelakunya dari agama, tapi merupakan sarana pada nifak besar. Sedangkan nifak yang pertama tadi dapat mengeluarkan kita dari Islam, yaitu nifak i'tiqadi, yang nifak keyakinan tadi. Dan nifak ini juga harus kita hindari walaupun kita tidak keluar dari agama, tapi kita tetap mendapatkan dosa. Lalu jika perbuatan nifaknya banyak, maka akan bisa menjadi sebab terjerumusnya dia ke dalam nifak yang sesungguhnya. Adapun nifak yang disebut dalam hadis, pertama, dusta dalam berkata, yaitu seorang mengabarkan kepada orang lain dengan sesuatu yang tidak benar. Orang yang berbuat seperti ini sebenarnya telah berbuat buruk terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Dan pada akhirnya orang-orang akan menganggap dia berdosa meskipun dia berkata benar karena terbiasa berdosa. Makanya kita jika berdusta dalam berkata, janganlah sampai kita seringkali berdusta dan sering berbohong kepada orang lain, sehingga orang lain tidak percaya pada kita walaupun kita berkata yang benar, dan tetap orang telah menganggap kita selalu berdusta. Yang kedua, menyelisihi janji. Maksudnya seperti berjanji namun dia berniat untuk menepati janjinya tersebut. Adapun jika seorang berjanji dan bertekad untuk menepati, kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang menghalangi untuk menepati janjinya, maka orang ini termasuk mendapatkan uzur, dimaafkan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila saya ada salah, datangnya dari saya, dan ada yang benar, itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.